Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Kaintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Itu setelah memperbanyakkan roti dan ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Para rasulnya disuruh kembali naik perahu itu. Tapi Tuhan Yesus Kristus tetap di tempat itu, walaupun dia sendiri tidak punya perahu. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dia berdoa lagi. Ketika sudah malam hari, ia sendirian di situ. Dari sana dia bisa melihat danaunya. Dan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dia melihat para rasulnya dibahayakan oleh gelombang-gelombang itu, dan dia datang untuk membantu mereka. Tapi sekarang dengan melaksanakan mukjizat, dia berjalan di atas air. Danau itu tidak dangkal, itu dalam, tapi dia berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Takut mereka. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka untuk mendamaikan hati mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," katanya Tuhan Yesus Kristus. Suaranya Tuhan itu seperti itu. Baru kami mendengarkan seorang pembicara, ya, pengkhotbah orang awam gitu. Dia seperti berteriak-teriak karena suaranya itu sangat keras gitu. Tapi waktu dia mengutip Tuhan Yesus Kristus, maka dia berteriak terus kepada hadirin, dan ketika dia mengutip Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba suaranya itu turun. Suaranya itu menjadi lebih lemah lembut. Apa yang kamu kehendaki, katanya gitu. Karena itu perkataannya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang lain itu tetap keras suaranya. Tapi tiap kali dia mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menurunkan, mengecilkan suaranya, sehingga terasa kelemah lembutannya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya merenungkan itu dan berpikir, maka konsep kita tentang suaranya Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Tidak seperti yang pengkhotbah itu yang berteriak-teriak, melainkan dia mengajak kita untuk menjadi tenang. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Karena Petrus juga terkejut, susah membayangkan apa yang dipikirkan oleh Santo Petrus pada waktu itu. Kenapa dia minta Tuhan, dia berjalan juga
memampukan dia untuk berjalan di atas air juga. Dia mencari bukti bahwa itu memang Tuhan Yesus Kristus, tapi saat sama dia percaya kepada orang itu yang dia belum kenal, belum kenal sebagai Yesus. Lalu Petrus, katanya Santo Matius di dalam Injilnya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tapi orang yang ada di atas air itu mengatakan, datanglah. Mungkin suaranya memang suara Yesus. Oleh karena itu, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Mukjizat yang sangat besar. Benar. Sehingga sebetulnya Petrus harus kagum dan yakin bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi katanya Santo Matius di dalam Injilnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin yang sangat keras, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kepercayaan yang dulu ada di sana karena dia mendengar suaranya Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, datanglah. Tiba-tiba diganggu oleh suara tiupan angin, dan mungkin karena airnya itu tidak, itu gelombangnya tetap ada, maka susah berdiri di atas air itu. Maka takutlah ia dan mulai tenggelam. Tiba-tiba dia mengingat lagi kehadirannya Tuhan Yesus Kristus dan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Itu seperti doa yang keluar dari mulutnya secara otomatis, kan? Karena memang dia sudah sangat tergantung dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa semua solusi atas semua problemnya itu ada di dalam tangannya Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Sebetulnya kita harus seperti itu, kan? Tiap kali ada sesuatu yang mengancam kita harus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Doa itu harus keluar dari mulut kita. Langsung keluar. Secara otomatis. Kan? Karena menjadi kebiasaan. Ya, memang dasarnya adalah kepercayaan, tapi jadi kebiasaan yang sangat dalam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, Yesus selalu ada, walaupun kadang kita tidak merasakan kehadirannya. Yang sebenarnya terjadi adalah, bukan karena Tuhan Yesus Kristus tidak ada, atau tidak beri tanda bahwa dia hadir, bahwa dia ada. Yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak bisa mengenal dia. Karena waktu kita berdoa, perhatian kita itu, kita arahkan kepada hal lain. Kita berpikir tentang hal lain, bukan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ya berapa kali itu terjadi kepada aku? Aku seharusnya berdoa, tapi pikiranku kemana-mana. Syukurlah itu diceritakan oleh Santa Teresia dari Avila. Katanya juga, dia yang orang sangat kudus. Katanya pikirannya itu dan imajinasinya itu kemana-mana waktu dia berdoa. Dan katanya, oleh karena itu saya selalu membawa buku. Karena kenapa? Tiap kali imajinasi itu terbang, pergi kemana-mana, aku membuka bukunya, mulai membaca sesuatu yang sangat ilahi, dan pikirannya dan imajinasinya kembali karena buku ini. Kita selalu bawa buku, mungkin tidak selalu membacanya, tapi kalau perlu memanggil kembali pikiran dan imajinasi, bukunya yang alat untuk memanggil itu.
memanggil pikiran dan imajinasi. Walaupun susah menahankan fokus itu, kita tetap harus belajar bagaimana memfokuskan perhatian kita kepada Yesus, khusus waktu kita berdoa. Hening, kita perlu hening kadang-kadang. Dan itu berdoa itu memang ada beberapa orang yang suka berdoa dengan bernyanyi, dengan berteriak-teriak. Oke. Kalau itu terinspirasi dari Roh Kudus, silakan. Tapi juga saya pikir karena ada banyak orang yang seperti itu, mereka diajak hening supaya mereka bisa mendengar suaranya Tuhan Yesus Kristus. Dan karena yang lain itu berdiam, imajinasinya, memorinya, inteleknya berdiam, maka fokus kita itu atas Tuhan Yesus Kristus. Mungkin untuk generasi sekarang ini itu lebih susah. Karena ada banyak yang menarik perhatian kita. Dan kita terbiasa menonton YouTube, melihat sosial media, terus-menerus. Kita selalu terganggu. Generasi kami yang lebih tua, pernah ada waktu di mana hanya ada televisi. Kalau tidak ada isi dalam televisi, ya kami berdiam saja. Kan? Itu bukan maksudnya bahwa generasi kami itu lebih baik daripada generasi sekarang. Karena sekarang generasi kami mengikuti apa yang dilaksanakan oleh generasi-generasi sekarang. Apa yang dilaksanakan oleh generasi sekarang, kami juga melaksanakannya. Kami bisa ditarik oleh hal-hal yang sama. Hanya mungkin karena kami punya pengalaman yang dulu, masih ingat apa yang harus dilaksanakan, supaya tidak terlalu terganggu. Tapi generasi-generasi sekarang ini, mungkin ada kesulitan untuk berfokus atas Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita harus belajar dari Alkitab sendiri. Karena itu yang tentang Santo Petrus itu, yang berfokus atas Tuhan Yesus Kristus, tapi tiba-tiba dia fokus atas gelombangnya. Maka terganggu, lupa Tuhan Yesus Kristus, tenggelam. Syukurlah dia ingat lagi Tuhan Yesus Kristus dan dia keluar dari air itu lagi. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita bisa baca di dalam bacaan pertama, Misa Kudus pada minggu ke-19. Itu Injilnya, Ini Injilnya untuk Misa Kudus pada minggu ke-19 masa biasa. Dan yang bacaan pertama mengajak kita untuk mengenal kehadirannya Tuhan dengan belajar bagaimana membedakan antara kehadirannya dan kehadiran hal-hal lain. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, ini Elia. Masih ingat bahwa beberapa minggu yang lalu kita membaca tentang Elia yang melarikan diri dari Jezebel. Dan dia lewat padang gurun, dia sampai ke gunungnya Tuhan. Dan di gunungnya Tuhan itu, ini yang terjadi. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apa yang kamu melaksanakan di sini? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya Allah kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, dia datang. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin yang keras itu.
dengan suaranya yang keras. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu, walaupun mengagumkan, kan? Mengakutkan juga. Dan sesudah gempa itu datanglah api yang mengakutkan lebih dalam lagi, dan ada apinya. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Maka sudah ada angin, gempa bumi, api. Semuanya itu mengakutkan, mengagumkan, mengejutkan semuanya. Tapi sesudah api, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Katanya kitab Raja-Raja pertama. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Tuhan tanya kembali. Jawabnya Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelahmu, dia akan menjadi nabi. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Mereka yang tulus tetap ada." Tugas Elia dan jalan keluar dari masalahnya menjadi jelas setelah dia menemukan Tuhan di dalam doa. Lihatlah keefektifannya doa. Tugas kita menjadi jelas. Kita menemukan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Oleh karena itu kita harus berdoa. Tapi yang berdoa teriak-teriak kadang itu seperti komplain kepada Tuhan dan seperti mau memaksanya untuk mengabulkan kepada kita apa yang kita minta. Tapi kalau kita berdiam, itu maksudnya adalah mendengarkan suaranya Tuhan. Seperti itu angin sepoi-sepoi basah. Dan di dalam angin itu, Tuhan itu ada. Tidak ada di dalam angin keras, tidak ada di dalam gempa bumi, tidak ada di dalam api, tapi di dalam api sepoi-sepoi basah itu, dia ada. Belajar bagaimana menemukan Tuhan di dalam doa itu penting. Banyak kali kita mengasumsikan bahwa kita sudah menemukan Tuhan di dalam doa. Tetapi apakah itu benar? Apakah kita benar-benar bisa mengatakan bahwa kita sudah pernah ketemu dan mengenal Tuhan di dalam doa? Ya semoga. Prosesnya dijelaskan oleh Santo Jose Maria di dalam bukunya itu Friends of God. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya Tuhan. Itu kumpulan homilinya. Dan di dalam nomor 294, dia mengatakan, dia, Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi kudus. Dia meminta setiap orang untuk mencintainya. Semua orang dia meminta mencintai dia. Tua dan muda, lajang dan yang sudah menikah,
orang sehat dan orang sakit, orang terpelajar dan yang tidak terpelajar, dimanapun mereka bekerja, atau dimanapun mereka berada. Semua itu dipanggil oleh Tuhan untuk mencintainya. Termasuk diri kita, kan? Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mencintai Dia. Hanya ada satu cara untuk menjadi lebih akrab dengan Tuhan. Untuk mengingkatkan kepercayaan kita kepadanya. Yaitu, kita harus mengenalnya dalam doa. Katanya Santo Josemaria. Hanya ada satu jalan supaya kita menjadi sangat akrab dengan Tuhan. Mengenalnya dalam doa. Dan kita tanya lagi, apakah kita sudah kenal Tuhan di dalam doa? Atau kita seperti rasul-rasul itu di dalam perahu yang tidak tahu siapa yang ada, yang berjalan di atas air itu. Atau orang lain yang bukan Elia, yang berpikir bahwa Tuhan ada di dalam gempa bumi, ada di dalam api, ada di dalam angin yang keras itu, tapi tidak tahu bahwa Tuhan ada di dalam angin sepoi-sepoi basah itu yang sangat lemah lembut. Dan kita harus berdiam dengan tidak memperhatikan hal lain, hanya memperhatikan Tuhan di dalam doa. Kita harus berbicara dengan Dia dan mengungkapkan kepadanya melalui percakapan dari hati ke hati bahwa kita mencintai Dia. Ya, masalah kita adalah kita selalu menantikan Tuhan untuk menunjukkan cintanya kepada kita. Tapi bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Tidakkah kita wajib juga untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan? Bukankah itu perintahnya? Dan katanya Santo Josemaria Escrivá, pendiri Opus Dei, jalan untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan adalah doa. Percakapan yang sangat intim. Ya, bukan yang terlalu rame. Oke. Tapi yang intim itu. Dalam nomor 295 dia mengatakan sampai 296 di dalam kumpulan homili itu, sahabat-sahabat Tuhan. Jalan menuju kekudusan adalah jalan dalam doa. Dan doa itu harus berakar dan tumbuh di dalam jiwa kita sedikit demi sedikit. Itu tidak bisa langsung sudah ada. Sebagaimana tidak bisa kita menanamkan bijinya hari ini dan besok sudah ada pohon besar, kan? Tidak bisa. Itu bertumbuh sedikit demi sedikit. Dan kita harus sabar, ya. Sabar dan terus-menerus mengerjakannya dan melindunginya. Dan doa itu harus berakar dan tumbuh di dalam jiwa kita sedikit demi sedikit. Seperti benih kecil yang kemudian berkembang menjadi pohon dengan banyak cabang. Kita mulai dengan doa lisan yang banyak di antara kita ucapkan sejak masa kecil kita. Doa-doa lisan itu terdiri dari frase sederhana, tetapi penuh dengan semangat yang kita tunjukkan kepada Tuhan, dan kepada ibunya, dan yang adalah ibu kita juga. Saya masih mendoakan, katanya Santo Josemaria, pagi dan sore, dan bukan hanya sesekali, tetapi biasanya banyak kali. Doa persembahan yang saya pelajari dari orang tua saya. Dan doanya ini, O Nona, O Bunda. Saya mempersembahkan diri saya sepenuhnya kepadamu, kepada Bunda Maria. Itu doanya tiap pagi. Tiap pagi setelah bangun, dia langsung mendoakan ini. O Nona, O Bunda, saya mempersembahkan diri saya sepenuhnya kepadamu. Dan sebagai bukti cinta bakti saya mempersembahkan kepadamu hari ini
mata saya, telinga saya, lidah saya, hati saya. Doa anak kecil yang tetap didoakan oleh orang dewasa. Kenapa? Karena efektif. Benar. Membuka hati kita kepada Tuhan. Bukankah seorang anak kecil yang merasakan kehadirannya Tuhan? Dan tidakkah Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa kita harus menjadi anak kecil? Yang anak kecil itu tidak terlalu khawatir atas banyak hal, sehingga terganggu di dalam doanya. Kalau dia berbicara sama Tuhan, dia berbicara sama Tuhan. Dia tidak memikirkan kerjanya, pesanan itu, uangnya dari mana. Dia tidak berpikir tentang itu. Aku berdoa kepada Tuhan, dan aku berdoa kepada Tuhan. Tidak ada lagi. Bukankah ini semacam permulaan kontemplasi, katanya Santo Josemaria. Ekspresi nyata penyerahan diri kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh dua orang yang saling mengasihi saat mereka bertemu? Bagaimana mereka berperilaku kalau mereka ketemu? Mereka mengorbankan diri dan siap mempersembahkan semua harta mereka untuk orang yang mereka cintai. Tidak memberikannya kepada orang lain, hanya kepada orang itu yang mereka cintai. Dan sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempersembahkan kepadanya seluruh keberadaan kita. Mengenal Yesus memulai pertama-tama dengan satu aspirasi singkat, katanya lagi Santo Josemaria. Nanti diikuti oleh satu aspirasi lagi lainnya dan lainnya, sampai kita merasa semangat kita sudah tidak sepadu dengan seharusnya. Perkataan kita merasa tidak cukup dan membuka jalan untuk keintiman dengan Tuhan tanpa menyebut apapun. Ya, kita sudah merasa akrab tanpa perkataan apapun. Itu sudah level kedua kan. Karena yang dulu itu penuh dengan doa lisan. Tapi tiba-tiba kita masuk di dalam level itu, di mana katanya itu tidak cukup, perkataannya tidak cukup. Maka yang ditekankan adalah kehadiran dan pengenalan. Kita mengenal, mengakui kehadirannya Tuhan Yesus Kristus. Menjadi realitas yang nyata bahwa Tuhan Allah itu berada. Kita mulai hidup sebagai orang yang tertangkap sebagai tahanannya Tuhan. Dan sambil kita melakukan sesempurna mungkin dengan semua kesalahan dan keterbatasannya, tugas yang diberikan kepada kita oleh kehidupan ini, ya, kita menjalankan kehidupan kita yang biasa sehari-hari, jiwa kita rindu untuk melarikan diri supaya kita bisa berlari kepada Tuhan. Jiwa kita ditarik oleh Tuhan seperti besi yang ditarik oleh magnet. Kita mulai mencintai Yesus dengan cara yang lebih efektif dan dengan kejutan manis dan lembut karena kita telah menemui Dia. Ya, itu sangat manis, tidak bisa dilupakan. Aku akan membebaskanmu dari penahanan dimanapun kamu berada. Kita melepaskan diri dari perbudakan melalui doa. Kita tahu bahwa kita adalah orang bebas. Diterbangkan oleh daya sayapnya lagu pernikahan dari kekasih kita. Sebuah nyanyian cinta yang membuat kita tak pernah ingin memisahkan diri dari Tuhan. Itu adalah cara baru untuk menjelajahi bumi ini. Cara yang ilahi, supernatural, luar biasa. Mengingat frase yang sering diulang dari zaman keemasan Spanyol, kita mungkin ingin merasakan dalam diri kita kebenaran ini. Aku hidup, atau lebih tepatnya, bukan saya yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Bukan aku yang hidup,
waktu ini ketika saya menemukan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa, sudah bukan aku yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam diriku. Jika kita sudah pernah melihat Tuhan dalam doa, jangan sampai melupakan momen itu. Dalam kehidupan duniawi ini banyak peristiwa bisa menghapus peringatan itu dari pikiran kita. Sehingga kita bisa lupa bahwa jalan untuk ketemu Yesus adalah doa. Memang dia tidak selalu tampak seperti yang terjadi kadang-kadang. Tidak selalu tampak seperti itu. Tapi seharusnya yang beberapa kali itu dia menampakkan diri kepada kita cukup. Baik lewat perasaan bahwa kita dicintai maupun waktu kita terdorong menyesal. Baik karena kita terinspirasi mengubah sesuatu di dalam diri kita, maupun kita terbawa oleh keindahan atau kebijaksanaan yang tiba-tiba kita menyaksikan. Semua itu adalah tanda kehadirannya Tuhan. Yang berwarna-warni, mewarnai semua kehidupan rohani kita, katanya Santo Josemaria. Jangan lupa momen-momen itu, karena walaupun perasaannya tidak kembali, ingatannya harus cukup untuk membangun kita lagi di dalam doa. Dengan satu pengalaman seperti itu, kita bisa menerima daya hidup untuk menjadi tulus kepadanya sampai ujung kehidupan kita ini. Sebagaimana Santo Yusuf dikasih petunjuk hanya beberapa kali. Dan dia sudah oke, dia akan menjalankannya langsung. Dan dengan inisiatif sendiri dia tetap berjalan ke arah itu. Sebagaimana Santo Yusuf dikasih petunjuk hanya beberapa kali, begitulah kita beberapa pencerahan cukup supaya kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Marilah kita pergi kepada Santo Yusuf yang kita baru sebut. Dan kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria diajak satu kali, dia kagum atas mintaan itu dari malaikat Gabriel. Tapi dengan mengerti apa maksudnya ini, apa yang dia mengatakan. Inilah aku hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Apalagi yang saya akan pilih? Saya sudah dengar suaranya Tuhan. Suara mana lagi yang saya akan dengarkan? Hanya suara Tuhan. Dan semoga tiap kali saya berdoa, saya bisa menemukan. Kalau saya tidak menemukan, semoga saya bisa ingat suaranya Tuhan supaya saya selalu tulus kepada kehendak-Nya. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kain tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku.